sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat disebut sosiologi. Sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Threats to the taken for granted. Lee Yerdekar dalam Sunanto 2004 mengidentifikasikan ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Perancis, kapitalisme pada akhir abad ke-15, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther, peningkatan individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan perkembangannya kepercayaan pada diri sendiri. Menurut Lewi Decker dalam Sunanto 2004, ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang yang ketika itu saat mengguncang masyarakat Eropa. Menurut Anthony Giddens, 2001 menyatakan lahirnya sosiologi disebabkan oleh revolusi besar di Eropa abad ke-18 dan ke-19 yang mengubah cara hidup manusia secara permanen. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menandai kemenangan ide-ide sekuler seperti kebebasan dan kesetaraan atas ketertiban sosial tradisional. Revolusi industri menciptakan tatanan sosial dan ekonomi baru dengan penemuan teknologi seperti mesin uap, menarik tenaga kerja dari pertanian ke industri, dan mempercepat perkembangan daerah perkotaan serta menciptakan hubungan sosial baru. Perubahan ini mendorong peneliti untuk memahami kehidupan sosial dan alam dengan cara baru. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, mengamati perubahan sosial di Eropa dengan pandangan positif dan negatif. Setelah Revolusi Prancis, konflik antar kelas terjadi karena hilangnya norma sosial. Comte mendorong penelitian tentang masyarakat sebagai ilmu mandiri, yang ia sebut sosiologi. Ia percaya sosiologi adalah ilmu yang mengamati gejala sosial dengan hukum alam yang tetap. Metode positif dalam sosiologi membuat dianggapnya sebagai perintis positivisme. Comte mengusulkan dua bagian utama sosiologi. 1. Statika sosial dan dinamika sosial. Meskipun belum berhasil mengembangkan hukum-hukum sosial, jasanya dalam lahirnya sosiologi membuat dianggap bapak sosiologi. Herbert Spencer, 1820-1903, mengenalkan istilah sosiologi melalui bukunya Principles of Sociology. Dalam buku tersebut, ia memperkenalkan sistem penelitian tentang masyarakat dengan menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat. Spencer melihat bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung seperti organisme. Peningkatan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja, serta transisi dari kondisi homogen ke heterogen, dan dari sederhana ke kompleks merupakan bagian dari evolusi sosial. Menurut Spencer, masyarakat praindustri homogen cenderung tidak stabil karena bertentangan antara anggota, sementara masyarakat industri yang terdiferensiasi cenderung damai. Emile Durkheim, sosiologi berkembang menjadi ilmu setelah Emile Durkheim 1858-1917 memperkenalkan metodologi sosial melalui bukunya The Rules of Sociology Method 1895. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi mempelajari fakta sosial dan mengusulkan konsep bebas nilai atau value free. Menurutnya, sosiologi perlu membuat batasan antara objek penelitian dan peneliti. Durkheim melihat masyarakat sebagai laboratorium sosial di mana para sosiolog mengamati dan bereksperimen untuk kebaikan masyarakat. Tokoh lain yang pemikirannya banyak berpengaruh dalam perkembangan sosiologi adalah Max Weber, 1864-1920. Salah satunya pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai merupakan faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Menurut Weber, motivasi dan ide-ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat terbentuk dari serangkaian tindakan yang saling mempengaruhi. Selain di Eropa, sosiologi juga berkembang di benua Amerika.
Salah satu sosiolog bernama dari Amerika Serikat adalah Telcon Parsons. Telcon Parsons dikenal dengan teorinya dengan mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkan pada berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah di Social System 1951 yang secara rinci mengurangi fungsi berbagai struktur bagi dipertahannya sistem sosial. Parsons juga mengkaji fungsi struktur dalam memecah masalah, yaitu adaptasi pencapaian, tujuan integrasi, memelihara pola, dan pengendalian ketegangan. Sunanto 2004. Keempat fungsi ini dikenal sebagai paradigma agil, adaptation, goal, attainment, integration, dan latency. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya, Sri Paduka Mangkunegoro V telah memasukkan unsur tentang hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda, intergroup relation, dalam ajaran Wulang Reh Selo Soemarjan dalam Soekarto 1982. Ki Hajar Dewantara, peletak dasar pendidikan nasional Indonesia, menerapkan konsep-konsep sosiologi penting seperti kepemimpinan dan kekeluargaan di taman siswa. Semboyan pendidikan ing karsa sung tulangda ing madya mangun karsa tuturi handayani digunakan dalam taman siswa menunjukkan nilai-nilai tersebut. Sebelum Perang Dunia II, sosiologi belum dipelajari secara luas di Indonesia. Sebuah sekolah tinggi hukum di Jakarta menjadi satu-satunya lembaga yang mengajarkan sosiologi. Walaupun hanya sebagai pelengkap ilmu hukum, Ki Hajar Dewantara melopori penerapan konsep-konsep sosiologi dalam pendidikan, mempengaruhi dunia pendidikan hingga saat ini. Sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Suenari Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat tempat dalam insan akademi di Indonesia, apalagi setelah semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu di luar negeri. Sejak tahun 1950, banyak pelajar Indonesia yang khusus memperdalam sosiologi di luar negeri kemudian mengajar ilmu di Indonesia. Jody Gundokusomo menulis buku sosiologi pertama dalam bahasa Indonesia dengan judul Sosiologi Indonesia pada tahun 1946. Buku ini merangkum konsep dasar sosiologi dan disambut baik oleh para intelektual di Indonesia. Dalam masa revolusi, buku-buku sosiologi kemudian mulai bermunculan, seperti karya Bandosono yang menjadi diktah kuliah. Selain itu, ada juga karya seperti Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia 1920, karya Hasan Syadzili di sekitar tahun 1950. Beberapa universitas di Indonesia mulai mendirikan fakultas ilmu sosial dan politik, serta jurusan sosiologi untuk mempercepat perkembangan sosial di Indonesia. Tokoh yang juga sangat berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Selo Soemarjan. Selain banyak menulis buku sosiologi, Soemarjan juga mengajar sosiologi di Universitas Indonesia atau UI, yang merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan atau sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di universitas tersebut. Perannya yang besar membuat Selo Soemarjan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia.